Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE MMCPOD, yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam presentasi UAS kali ini, saya akan menyampaikan tema analisis kegagalan startup Fabelio ditinjau dalam aspek studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC701, nomor induk mahasiswa 2301010088. Isi dari presentasi ini, yang pertama, pendahuluan dan latar belakang, kedua, profil dan kronologi Fabelio, yang ketiga, kerangka studi kelayakan bisnis, yang keempat, analisis aspek-aspek kelayakan, yang kelima, SWOT dan akar masalah, yang keenam, rekomendasi pencegahannya, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Latar belakang, perkembangan teknologi digital mendorong pertumbuhan startup berbasis platform. Nah, startup sering memperoleh pendanaan besar, tetapi pendanaan tidak selalu menjamin keberlanjutan usaha. Sejumlah startup mengalami penghentian operasi atau kepailitan karena masalah pasar, tata kelola, operasional, dan arus kas. Nah, salah satu kasus penting di Indonesia adalah Fabelio, startup yang bergerak di bidang furniture dan desain interior. Fabelio pernah memperoleh pendanaan lebih dari 20 juta US dollar, termasuk pendanaan seri C sebesar 9 juta US dollar pada tahun 2020. Namun, PT Kayu Raya Indonesia yang menaungi Fabelio dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 47. Nah, pertanyaan utamanya adalah mengapa Fabelio yang pernah memperoleh pendanaan besar tetap mengalami kegagalan dan kepailitan. Nah, ini adalah profil singkat di mana Fabelio didirikan tahun 2015. Kemudian model bisnisnya adalah e-commerce furniture dan desain interior. Nah, ini adalah produk-produk yang ditawarkan antara lain sofa, meja kursi, rak, kemudian produk kamar tidur, perlengkapan kerja, dan dekorasi rumah. Nah, di sini Fabelio juga bekerja sama dengan desainer dan produsen lokal. Kemudian perusahaan menerapkan konsep penjualan digital yang didukung pengalaman berbelanja secara offline. Nah, kantor pusatnya adalah di Jakarta. Kemudian Fabelio diposisikan sebagai perusahaan furniture berbasis desain yang menghubungkan konsumen dengan produk furniture. Kemudian model nilai yang ditawarkan adalah produk furniture bergaya modern. Terus kemudian yang ditawarkan selain itu adalah kemudahan pemesanan melalui platform digital. Kemudian yang ketiga, desain yang relatif berbeda dari produk massal. Yang keempat, dukungan produsen dan desainer lokal. Yang kelima adalah layanan pengiriman dan pengalaman interior. Nah, ini adalah kronologi perkembangan dan kegagalan Fabelio. Tahun 2015 ini adalah didirikan, di mana ini merupakan sebagai startup furniture berbasis digital. Kemudian 2016 mendapatkan pendanaan seri A, 2018 memperoleh pendanaan baru sebesar 6,5 US dollar. 6,5 juta US dollar. Yang 2020 kemudian 2020 mendapatkan pendanaan seri C sebesar 9 juta US dollar. Terus kemudian 2021 muncul pemberitaan mengenai persoalan pembayaran kewajiban kepada karyawan dan pihak lain. Kemudian pada Maret 2022, PT Harta Jaya Karya mengajukan permohonan PKPU terhadap Fabelio. 2022 pada bulan Oktober, Fabelio gagal mencapai kesepakatan dengan kreditur dan dinyatakan pailit. Nah, inti kronologi ini adalah Fabelio tidak langsung mengalami kegagalan setelah didirikan. Namun perusahaan mengalami pertumbuhan, kemudian memperoleh pendanaan dan memperluas bisnis. Nah, masalah utama muncul ketika perusahaan tidak mampu mempertahankan likuiditas dan memenuhi kewajibannya. Kerangka studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah studi kelayakan bisnis ini merupakan proses penilaian untuk menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan, dikembangkan, atau dilanjutkan. Nah, dalam praktek akademik, studi kelayakan bisnis aspek yang dianalisis meliputi aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian yang keempat adalah aspek hukum, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek ekonomi dan sosial, yang ketujuh aspek lingkungan. Nah, prinsip utama yang dijalankan adalah sebuah bisnis tidak cukup hanya memiliki produk yang menarik, tapi sebuah bisnis juga harus memiliki pasar yang cukup, kemudian memiliki operasi yang efisien, memiliki organisasi yang sehat, terus kemudian selanjutnya adalah memenuhi aspek hukum, yang selanjutnya menghasilkan arus kas yang memadai, dan yang terakhir adalah mampu menghadapi risiko dan perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama adalah aspek pasar. Nah, potensi pasar di sini adalah industri furniture Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Ini tumbuh positif sekitar 8,04% pada triwulan 2021. Nah, 2021 sektor industri furniture juga dilaporkan tumbuh sekitar 8,16 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kemudian segmen pasar Fabelio ini adalah menyasar pada konsumen kelas menengah ke atas. Kemudian masyarakat perkotaan, pemilik rumah dan apartemen, dan konsumen yang menginginkan produk yang desain tertentu. Kemudian persoalan yang mungkin terjadi, yang pertama bahwa furniture merupakan produk yang bernilai relatif tinggi. Kemudian konsumen
perlu melihat kualitas dan ukuran produk secara langsung. Selanjutnya, pengiriman produk berukuran besar membutuhkan biaya tinggi. Juga, siklus pembelian furniture lebih panjang dibandingkan produk konsumsi harian. Dan yang terakhir adalah terdapat persaingan dari toko furniture konvensional di marketplace, produsen lokal, dan merek-merek yang lainnya. Jadi dari kesimpulan aspek pasar ini bahwa pasar furniture sebenarnya tersedia, tetapi Fabilio perlu membuktikan bahwa segmen yang dituju cukup besar, memiliki frekuensi pembelian memadai, dan mampu menghasilkan margin yang untuk menutupi biaya operasional. Mengenai aspek pemasaran, Fabilio di sini memanfaatkan platform online dengan pemasaran digital, terus kemudian produk dengan desain khusus. Nah, ini adalah ada unsur analisis dari produk, price, place, promotion, kemudian people, dan proses. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dengan desainer lokal dan showroom experience center. Terus kemudian adalah penawaran furniture rumah, ruang kerja, dan dekorasi. Namun di sisi lain ada kelemahannya, yaitu biaya memperoleh pelanggan dapat tinggi, terus kemudian promosi agresif dapat menekan margin, terus kemudian perlu biaya besar untuk membangun kepercayaan terhadap produk. Kemudian showroom menambah biaya tetap, dan ketidaksesuaian antara ekspektasi pelanggan dan produk dapat menimbulkan komplain serta biaya pengembalian. Jadi di sini Fabilio memiliki proposisi nilai yang menarik, tetapi strategi pemasaran perlu dikaitkan dengan probabilitas pelanggan, bukan hanya pertumbuhan jumlah penggunaan atau transaksi. Yang selanjutnya adalah analisis aspek teknis, di mana di sini adalah ada 3, yaitu komponen utama operasional Fabilio yang dibahas, terus kemudian karakteristik bisnis furniture, yang selanjutnya adalah potensi masalah operasional. Jadi di sini penilaiannya adalah Fabilio seharusnya menggunakan sistem produksi berdasarkan pesanan atau made to order untuk mengurangi modal yang tertahan dalam persediaan. Kemudian aspek teknologi, di sini dibahas tentang peran teknologi, terus kemudian potensi kekuatan dan potensi kelemahan. Jadi kesimpulannya bahwa teknologi merupakan alat pendukung, bukan pengganti kelayakan bisnis. Nah, platform yang baik tetap akan gagal apabila biaya operasional lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Kemudian dari aspek analisis manajemen dan SDM, di mana di sini dijelaskan bahwa bisnis seperti Fabilio membutuhkan manajemen untuk memahami teknologi, rantai pasok, terus kemudian manajemen persediaan, keuangan arus kas, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian masalah manajerial juga terindikasi di sini juga dibahas. Kemudian dalam kasus Fabilio ada beberapa pertanyaan, minimal ada 4 pertanyaan. Jadi di sini bahwa dapat dinilai kegagalan perusahaan bukan hanya persoalan produk, tetapi juga persoalan tata kelola, pengambilan keputusan, pengendalian, dan akuntabilitas manajemen. Kemudian dari aspek hukum, di sini adalah beberapa hal yang perlu dipenuhi, kemudian juga perlu diperjelas dengan risiko hukum Fabilio. Jadi di sini hasil penilaiannya bahwa aspek hukum tidak hanya dianalisis ketika perusahaan didirikan, legalitas harus dipantau selama seluruh siklus bisnis, terutama saat perusahaan berkembang dan mengambil pembiayaan eksternal. Kemudian dari aspek keuangan, di sini ada beberapa indikator utama yang harus terpenuhi, kemudian persoalan keuangan yang mungkin terjadi pada Fabilio. Dan konsep pentingnya adalah bahwa arus kas bersih sama dengan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Jadi metode seperti payback period, NPV, dan IRR umum digunakan dalam analisis kelayakan investasi ini. Kemudian yang nggak kalah penting adalah analisis SWOT dan akar masalah. Di sini strength-nya seperti apa, weakness-nya, opportunity, threat-nya, itu semua dianalisis. Kemudian akar masalahnya juga di sini ditemukan 5 hal, yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Kemudian adalah risiko likuiditas. Yang ketiga adalah modal kerja yang besar. Yang keempat, kelemahan tata kelola dan pengendalian. Yang kelima adalah risiko kepercayaan. Kemudian rekomendasi pencegahan di sini ada 5 hal, yaitu yang pertama, memprioritaskan arus kas. Yang kedua, mengubah model persediaan. Yang ketiga, menutup unit yang tidak produktif. Yang keempat, memperkuat tata kelola. Yang kelima, menjaga hubungan dengan stakeholder. Dan di sini adalah beberapa detailnya dari kelima hal tersebut. Sehingga dari sini perlu bisa didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, Fabilio memiliki peluang pasar yang menarik karena industri furniture Indonesia tetap memiliki potensi pertumbuhan. Yang kedua, namun potensi pasar tidak cukup untuk menjamin keberhasilan bisnis. Selanjutnya, dari aspek studi kelayakan, persoalan antara Fabilio dapat dianalisis melalui beberapa item berikut seperti arus kas, modal kerja, efisiensi, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di dalam slide. Kemudian yang keempat adalah pendanaan besar dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi juga dapat memperbesar kerugian apabila digunakan untuk ekspansi yang belum terbukti. Yang kelima, strategi yang lebih layak adalah pertumbuhan bertahap, pengendalian persediaan, penguatan tata kelola, dan pencapaian arus kas operasional positif. Yang keenam,
bahwa kasus Fabilio menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebelum bisnis didirikan. Ini adalah referensi untuk penyusunan daripada slide ini, ada 10 item, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.